Halo pemirsa, selamat datang di Energy Update bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, tantangan transisi energi global sudah di depan mata. Kebutuhan energi baru dan terbarukan saat ini sudah menjadi keniscayaan. Melihat hal tersebut, Pertamina menegaskan kembali komitmen dan kesiapannya untuk terus mendorong tumbuhnya energi baru terbarukan atau EBT yang saat ini masih 1%, bisa melesat menjadi 17% pada tahun 2030. Upaya Pertamina ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar Pertamina bisa terus berinovasi menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Pertamina kan sekarang merupakan salah satu perusahaan paling besar ya dari sisi produksi listrik dari panas bumi, dan mereka juga punya target-target yang sudah disampaikan juga ke kami nih. Dari sisi bahan bakar kan banyak nih aktivitas yang sekarang dilakukan oleh Pertamina ya untuk green diesel, green aftur, green gasoline. Sekarang ada beberapa pilot project untuk bensin sawit ya. Ini juga kita lakukan, terus dorong. Pak Menteri ASDM sangat aktif untuk mendorong ini supaya bisa cepat terjadi ya. Pertamina saat ini mengoptimalkan peran gas bumi sebagai energi transisi yang juga didukung dengan 8 inisiatif strategis untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi dengan mendorong terus tumbuhnya energi baru terbarukan. Kita simak bersama. Pemirsa, ini adalah 8 inisiatif strategis tumbuhnya energi baru terbarukan. Yang pertama kita simak adalah peningkatan kapasitas geotermal, di mana pada tahun 2020 total kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja Pertamina Geothermal Energi adalah 1.877 MW. Nah, pada tahun 2030 total kapasitas terpasang ditargetkan 2.745 MW. Kedua pemirsa, untuk mengoptimalkan wilayah kerja geotermal, Pertamina Geothermal Energy telah memulai inisiatif pemanfaatan green hydrogen yang akan menggunakan listrik dari lapangan geotermal Pertamina. Ketiga, kita lihat saat ini sektor transportasi semakin diwarnai oleh pertumbuhan kendaraan listrik. Mengantisipasi hal tersebut, Pertamina ikut berpartisipasi dalam Joint Venture Indonesia Battery Corporation yang akan memproduksi baterai 140 GWh pada tahun 2029 datang. Dan pada saat bersamaan juga mengembangkan ekosistem baterai EV termasuk bisnis battery, swapping station, dan charging station. Yang keempat, pemirsa, upaya meningkatkan pertumbuhan energi baru terbarukan juga didorong Pertamina dengan pembangunan pabrik metanol untuk gasifikasi. Kelima, pemirsa, Pertamina juga menyadari bahwa di masa depan konsumsi energi akan banyak dipenuhi oleh listrik. Oleh karena itu, Pertamina terus meningkatkan kapasitas pembangkit menjadi 10 gigawatt pada tahun 2026 datang. Pertamina saat ini juga telah memasang solar panel pada SPBU Green Energy Station dan area operasi Pertamina seperti di Kilang Cilacap. Yang keenam, pemirsa, sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, Pertamina juga telah menerapkan circular carbon economy, di mana sisa-sisa hasil pembuangan suatu proses produksi akan diolah untuk bisa digunakan kembali. Ya pemirsa, selanjutnya yang ketujuh, pengembangan green refinery dengan produk-produk energi hijau. Pengembangan green energy ini dilakukan sebagai implementasi proyek strategis nasional dengan memaksimalkan potensi sumber daya energi baru terbarukan. Dan yang terakhir pemirsa, pengembangan bioenergi, di mana Pertamina menargetkan bahwa pengembangannya hingga tahun 2026 datang yang terdiri dari biomasa atau biogas mencampur minyak kelapa sawit dengan bensin dan solar, serta minyak mentah nabati dari alga dan etanol dengan kapasitasnya adalah 1.000 KTPA yang akan on-stream di tahun 2025 mendatang. Pemirsa, untuk keseluruhan inisiatif strategis untuk EBT ini, Pertamina akan mengalokasikan sekitar 9% dari total CAPEX pada periode 2020 hingga 2024. Nilai ini lebih tinggi dari investasi EBT perusahaan energi internasional yang rata-rata hanya sebesar 4,3%. Upaya Pertamina dalam menerapkan 8 inisiatif transisi energi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ya pemirsa, demikian informasi kali ini. Sampai jumpa di Energy Update selanjutnya. Saya Eva Wanda.